Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan Dimarsam, kelas 28C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, hingga peranan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum itu dapat diartikan sebagai jarak tempuh ataupun program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku-pelaku pendidikan seperti kepala sekolah, staf, siswa, dan guru. Nah, di sini yang berperan penting di sini adalah seorang siswa. Nah, siswa di sini akan melakukan suatu pendidikan ataupun pengajaran mulai dari awal semester hingga akhir semester yang bertujuannya untuk mendapatkan suatu penghargaan ataupun disebut sebagai dengan ijazah. Yang kedua yaitu yang akan saya bahas di sini yaitu tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. Yang pertama fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menyesuaikan siswa dengan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budayanya. Nah, di sini kurikulum harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, fungsi integrasi. Integrasi itu mengandung arti kesatuan yang utuh. Di sini juga jika kita integrasikan ke dalam fungsi kurikulum, mengandung arti bahwa kurikulum sebagai pendidikan harus mampu mempersiapkan pribadi-pribadi yang utuh ataupun mempersiapkan siswa agar dapat memiliki pribadi-pribadi yang utuh yang nantinya dapat berguna dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi mengandung arti perbedaan. Nah, kurikulum sebagai pendidikan memiliki fungsi untuk melayani setiap siswa yang memiliki perbedaan baik itu secara psikis maupun fisik. Dan yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini yaitu kurikulum harus mempersiapkan siswa baik itu secara mental maupun fisik yang nantinya dapat digunakan di lingkungan masyarakat, dan apabila siswa itu sendiri berhenti dari pendidikannya maka dapat digunakan pula di dalam lingkungannya. Dan yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih program-program yang mereka minati sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Dan yang keenam itu fungsi diagnostik. Diagnostik sini memiliki arti bahwa mendiagnosa ataupun mendiagnosis kelemahan-kelemahan ataupun kelebihan-kelebihan siswa. Nah, di sini kurikulum harus berperan atau memiliki fungsi untuk memilih ataupun memberikan pandangan tentang kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan siswa. Apabila siswa telah menyadari kelemahan dan kelebihannya, maka mereka dapat memanfaatkan kelebihannya dan mengurangi kelemahan-kelemahannya. Dan terakhir yaitu yang ingin saya jelaskan itu tentang peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Nah, di sini kurikulum harus mewariskan ataupun mentransmisikan nilai-nilai budaya yang masih dianggap relevan untuk dapat digunakan di masa kini. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Di sini kurikulum harus menekankan ataupun kurikulum harus menciptakan hal-hal baru yang dapat digunakan di masa kini dan di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Nah, di sini kurikulum harus mampu memberikan ataupun menfilter nilai-nilai budaya yang dapat nanti digunakan oleh siswa. Di sini nilai budaya yang baik akan dibuang dan nilai budaya yang buruk akan dibuang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.